Oke. Ilmu qiraat ya. Qiraat Al-Qur'an. Ada yang tahu enggak? Saya tahu. Belum pernah belajar. Dengar gitu. Memahami bacaan. Ini yang baca. Memahami bacaan. Hah? Gimana? Nada. Apalagi yang kalian dengar qiraat apa? Hah? Lagu-lagu. Memahami bacaan. Ada lagi? Ada lagu-lagu, nada-nada, riwayat-riwayat. Apa? Imam-imam. Apa yang di otak kalian aja yang qiraat itu apa sih? Memahami bacaan Quran. Hah? Memahami bacaan Quran. Oke. Ya deket-deket lah. Pengertiannya. Oke, jadi qiraat Al-Quran nih. Kutub. Ini kitab-kitab yang membahas qiraat Al-Quran ya. Ya, di sini ada matan Syatibiyah. Ada yang udah baca, udah ngaji. Baca. Itu yang paling kiri matan Syatibiyah. Udah apa? Ini kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Ini 7 qiraat kita bahas. Ini kitabnya kayak gini. Kitab As-Sab'ah fil Qiraat ya. Ini bentuknya membahas imam-imam qiraat yang 7 tapi yang 7. Ini kaidah-kaidah itulah selama ini kaidah qiraat. Ini bentuknya syair kayak Jurumiyah. Oh iya. Syair. Kemudian ini apa ya? Ini ngebahas yang 14. Ini bahas imam yang 10. Jadi ada 7, 10 dan 14. Ini An-Nashr fil Qiraat Al-Nashr. Ini membahas imam yang 7. Apa itu imam 7? Imam 10, imam 14. Ada yang tahu? Apa itu? Ada qiraat. Ada 7 imam, ada 10 imam, ada 14 imam. Nanti sebetulnya di 10 imam nanti ada lagi nih 20 imam. Banyak ragam bacaan Al-Quran itu banyak, bukan cuma Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Itu jangan disalahin. Pendek, mimnya tuh pendek, enggak 2 harokat, maka bisa Maliki Yaumiddin. Biasanya kayak gitu. Ada juga nanti Maliki Yaumiddin itu ada kayak gitu. Nanti ini kita bahas di 7, 10, 40. Oke, lanjut pengertian qiraat Al-Quran ya. Ini qiraat Al-Quran. Nih, kebaca gak ini zaman sahabat ini? Zaman sahabat ini Quran Usmani kayak gini dulu. Gak ada harokat, gak ada titik, tinggi doang. Bisa baca ini apa ini? Jadi itu ya di zaman sahabat tuh udah ada perbedaan. Oke, kita bahas. Jadi berdasarkan pengertian secara bahasa etimologi, lafal qiraat adalah bentuk jamak. Jadi qiraat ini bentuk jamak. Qiraat masdar fi'il madhi qara'a yang tadinya ini qara'a yang rohul. Qara'a artinya apa? Baca. Ya qra'u sedang membaca. Berubah kata jadi fi'il masdar. Apa? Masdar qira'atun. Bacaan. Bacaan siapa? Para imam qiraat. Tadi yang kita bahas itu ada 7, 14, 10. Nah ini apa? Istilahnya begini, qiraat. Masdar fi'il di qara'a yaqra'u qira'atan. Sedangkan bahasa qiraat artinya bacaannya.
Jadi banyak bacaan. Ini bentuk jamak atau masdar. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologi. Di sini sebetulnya di buku kalian tuh ada 7 pengertian. Saya tulis cantumin 2 aja nih. Jadi ada dari Imam Ibnu Al-Jazari, ya. Jadi ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi. Nah, kita qiraat ini lebih fokus pada redaksinya, pada suratnya, bukan pada maknanya. Kan kaidah itu kan maknanya. Maksudnya Allah biada ya kemarin dengan aku menciptakan setan dengan tanganku. Maksudnya kekuasaanku. Nah, itu tafsir. Kalau qiraat itu lebih ke redaksinya, ya. Lebih ke bacaan yang kita ulik, bukan maknanya, ya. Itu qiraat. Ini menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian juga ada menurut Imam Az-Zarqani. Ini ada nih di kitab-kitabnya, ada nih semangat cantumnya. Definisi qiraat adalah suatu mazhab yang dianut seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya. Jadi ini juga nanti ada mazhabnya gitu ya, bukan cuma fikih. Dalam pengucapan Al-Quran serta sepakat riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf atau pengucapan bentuk-bentuknya. Jadi kita bahas ya. Tapi intinya dari banyak perbedaan bacaan tadi, intinya pengertian ilmu qiraat itu sama aja dari Nabi, sama aja dari satu sumber dari Nabi SAW. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun sudah ada terjadi perbedaan qiraat. Ini kita bahas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh belum, mau catat. Udah catat dulu. Ya. Jadi gini, zaman apa? Zaman sahabat tuh gini. Dia pintar-pintar sahabat tuh sebetulnya. Bacanya begini. Kalau kita udah ada titiknya, udah ada harokatnya, panjang pendek udah ada. Di zaman sahabat gimana? Hapus. Mau tidur gimana? Tidur? Tanya-tanya. Ya. Siang lagi siang. Hujan lagi ya. Tidur. Nah, nyatetnya. Oh, belum. Jangan tungguin. Nah. Belum. Nanti saya kasih kok PDF-nya. Ya. Nanti saya kasih PDF-nya. Oke, jadi macam-macam qiraat itu kenapa sih berbeda? Karena ini hadis Nabi sendiri yang mengatakan bahwa sudah terjadi perbedaan pada zaman Nabi. Lihat, ini saya akan tulis Arabnya. Saya tulis artinya. Menurut riwayat Umar bin Khattab, ini setelah Umar bin Khattab disalahin, bukan disalahin, beda bacaan. Beliau mendengar Hisham bin Hakim, ini sahabat juga Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Umar itu bacaannya beda, Rasulullah mengajarkan kepada Hisham juga beda. Jadi terjadi perbedaan bacaan, sudah terjadi zaman Rasul. Ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi, jadi Umar nggak terima, dilaporkanlah bacaan surat Al-Furqan ini kepada Nabi. Kemudian beliau menjawab Rasul itu menjawab, seperti itulah surat Al-Furqan diturunkan. Jadi membenarkan bacaan Hisham bin Hakim. Kemudian beliau meminta Umar untuk membaca. Kemudian Nabi meminta Umar juga untuk membaca. Gimana bacaan yang Umar gitu? Hisham bin Hakim ini Rasul membenarkan. Kemudian Rasulullah itu meminta Umar untuk membacanya surat Al-Furqan. Kemudian jawaban Nabi juga sama. Kemudian Al-Quran diturunkan dan seperti itulah surat Al-Furqan diturunkan. Jadi sama aja. Walaupun sama tapi sumbernya beda nih. Tapi bacaannya beda. Nah itulah. Nih, karena Nabi Muhammad SAW sesungguhnya bersabda, sesungguhnya
Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Nah, nanti ulama tafsir berbeda. 7 huruf itu Al-Fatihah kah? 7 huruf itu 7 yang tadi itu Imam 7 tadi. Itu berbeda tafsirnya. Tapi yang jelas sudah ada perbedaan. Yang jelas sesungguhnya ini diturunkan dalam 7 huruf. 7 apa? 7 ragam bacaan. Al-Quran itu seperti itu. Oke, jadi ini sebabnya kenapa terjadi banyak perbedaan qiraat, ya, bacaan-bacaan qiraat. Dari hadis ini salah satunya. Oke. Kemudian macam-macam qiraat, ya, dari segi kuantitas, dari segi banyaknya. Kuantitas, nanti ada kualitas juga. Kuantitas dulu kita bahas. Ya, tadi udah jelasin ya. Ada qiraat 7, namanya qiraat as-sab'ah. Ada qiraat 10, ada namanya qiraat al-asyar. Ada qiraat 14, ada qiraat al-arba'at asyar. Kita bahas. Ini kalau lebih jauh ini ada qiraat 20. Di buku kalian tuh ada. Kalau pengen lanjut ilmu tafsir itu ada qiraat lanjut kuliah. Kalau yang pengen ngambil juga. Kemudian, nah ini kita bahas qiraat as-sab'ah dulu. Qiraat as-sab'ah itu apa? Tadi itu 7 apa? 7 imam. Qiraat 7 imam ya. Jadi di sini kenapa sih ada 7 imam? Karena Imam Ibnu Al-Jazari ya mengarang kitab An-Nasr. Tadi tuh di awal tuh An-Nasr ya. Kalau di awal tuh sudah ada tuh. Ini menjelaskan ada 7 periwayatan gitu. Ada 7 ragam bacaan. Karena kenapa? Karena pada zaman itu, zaman abad ketiga, abad 3 sampai 4. Jadi 300 atau 400 tahun Hijriah itu masyarakat saat itu mulai menurun minat untuk belajar qiraat. Karena saking banyaknya ragam qiraat. Jadi salah satunya Imam Ibnu Jazari itu merangkum cuma ada 7. Jadi mempersingkat gitu. Darinya banyak, jadi cuma 7. Ini bisa dibaca ya, nanti panjang nih sejarah qiraat itu panjang. Tapi intinya dari Imam Ibnu Jazari. Ya. Jadi disimpulkan ada 7 yang sahih, yang benar-benar nyampe syaratnya ke Rasul. Nah, ini imam-imamnya ya. Qiraat 7, qiraat as-sab'ah. Nah, mereka memilih qiraat dari setiap negeri di mana mushaf tersebut dikirim kepada mereka. Jadi imam-imam ini mewakili negaranya, ya, mewakili negara Arab gitu ya. Sama di Baghdad, Syam, mewakili, dan ini 7 imam ini mewakili qiraat kaum muslim pada saat itu, abad ketiga sampai ke 4 Hijriah, 300 atau 400 tahun Hijriah. Sudah wafat lah, Rasulullah sudah wafat. Ini para tabi'in yang meluruskan. Jadi ini ada Imam Nafi' bin Nu'aim As-Sabhani, ya. Ada Imam Abdullah bin Ibnu Katsir. Ini juga mengarang kitab tafsir. Ibnu Katsir juga ilmunya banyak. Ada tafsir, ada qiraat. Imam Ibnu Katsir. Ada Imam Abu Amr Al-Basri. Jadi Basrah ya, negara Basrah, Basri. Kan kalau ulama kita kan apa? Imam Al-Bantani itu namanya. Ini Al-Basri. Imam Nawawi Al-Bantani ya kalau kita. Kalau ini Imam Abu Amr Al-Basri. Ini dari Basrah. Kemudian ada Imam Abdullah Ibnu Amir, Imam Asim bin Abdullah An-Nujud. Dari Nujud itu dari Najd. Ini dekat Arab, Najd. Wilayah. Ada Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Ini juga Imam Kisai Ali bin Hamzah. Jadi adalah nama-nama 7 imam qiraat as-sab'ah. Oke. Lanjut. Jadi tadi
tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Imam Ibnu Jazari yang mengarang yang mempersingkat 7, jadi 7 kan tadi banyak masyarakat pada abad itu, abad 3 sampai 4 Hijriah itu banyak banyak ragam. Kemudian dipersingkat oleh Imam Ibnu Jazari, kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Syafi'i, Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi dari Baghdad. Imam Mujahid ini sanadnya langsung ke Ibnu Mas'ud kalau salah Imam Mujahid. Ya. Ibnu Mas'ud kemudian Rasulullah. Ini wafat 300. Ini masih abad 3 sampai 4 Hijriah ya. Dalam kitabnya As-Sab'ah, penyebab kemunculan qiraah sab'ah di antaranya nih. Riwayatnya terlalu banyak ya. Riwayat terlalu banyak, jadi diringkas jadi 7. Ada yang Mushaf Utsmani yang tidak berbaris. Ya, banyak banyak penyimpangan atau banyak yang harus dikoreksi ya, dari qiraat pada zaman ini dirapikan atau digagas lagi oleh Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi. Kalau nggak salah murid Ibnu Mas'ud ya. Atau Ibnu Abbas ini dari Baghdad imamnya. Ini salah satu kenapa munculnya ada 3 alasan sebenarnya munculnya qiraah sab'ah. Ya, menurunnya semangat untuk mempelajari qiraat. Karena pada masyarakat pada saat itu sudah malas gitu ya, sudah kurang minatnya untuk belajar ilmu qiraat. Kemudian ulama meringkas gitu, jadi 7 nih alasannya. Alasan yang paling kuat 3 alasan. Nah, ini ya, kitab At-Taisir fil Quran As-Sab'ah. Ini kitab ini membahas 7 imam qiraat. Kalau nggak salah di Shopee ini harga 75.000 kalau salah ya. Kalau pengen beli. Nah, kemudian yang imam-imam qiraat tadi punya murid kayak Nufus itu mengajar punya murid kalian. Jadi imam qiraat itu punya murid dari Rasulullah, sahabat, kemudian nyampe ke imam qiraat punya murid ya. Ini dua orang ini merupakan murid-murid dari 7 imam. Jadi kalau di 2 imam 14 ya, 14 murid dari 7 ini. Imam Nafi, rawinya penerusnya periwayatannya dari Qaulun dan Warsh. Imam Ibnu Katsir juga punya murid atau rawinya Al-Bazzi dan Kunbul. Imam Abu Amir, rawinya Ad-Duri dan As-Susi dan yang lainnya. Ya. Jadi banyak imam-imam. Kalau kita tahu Hafiz ya. Qaulun. Mana Qaulun? Ini kita. Nafi. Bukan Hafiz. Riwayatnya lagi bawah ya. Biar dibahas nih kalau masuk semua tafsir. Oke. Bentar ya, banyak bayangan.